PB Taekwondo Indonesia menggelar seleksi nasional atlet proyeksi SEA Games dan Asian Games. Seleknas digelar mulai 4 hingga 7 Februari di Gor Popki Cibubur. 168 atlet dari 14 pengprov ambil bagian. Atlet disiplin Pumsae dan Kroyugi ini merupakan hasil pemantauan dari beberapa kejuaraan, antara lain Popnas dan kejuaraan antar PPLP. Selama seleknas berlangsung, atlet taekwondo pelatnas masih mendominasi. Nama-nama seperti Mariska Halinda dan Reynaldi Atmanegara di disiplin Kyorugi menjadi juara di kelas masing-masing. Begitu juga Devia Rosmaniar di kategori Pumsae. Adapun PB Taekwondo Indonesia berencana untuk menggelar 3 kali seleknas sepanjang 2021. Hal ini bertujuan agar sistem promosi degradasi bisa terus berjalan. Dari seleknas ini akan diambil 10 atlet Kroyugi putra dan putri serta 6 atlet Pumsae putra dan putri. Mereka kemudian akan menjalani sentralisasi di Gor Popki Cibubur. Pelatih tim nasional Indonesia Sinteyong memanggil 36 pemain untuk mengikuti training camp di Jakarta pada 8 Februari hingga 28 Februari mendatang sebagai persiapan SEA Games 2021. Stadion Madia dan tempat penginapan di Jakarta akan menjadi lokasi training camp skuad Garuda yang direncanakan berkumpul Senin nanti. Sebanyak 19 personel pemain senior proyeksi SEA Games usia di atas 19 tahun turut dipanggil. Di antaranya kiper asal Bali United Nadeo Argawinata, bek Andi Setio dan Arif Satria dari Persebaya Surabaya. Dan posisi gelandang Adam Alis dari Bayangkara FC. Pada training camp kali ini, Sinteyong juga memanggil sejumlah pemain timnas U19. Erlangga Setio, Bagas Kava, Rizky Ridho, Genta Alvaredo, Irfan Jauhari, Barif Fatari, dan Sadam Emiruddin. Selain mematangkan persiapan SEA Games 2021 Vietnam di Jakarta, PSSI juga berupaya mengirim skuad Garuda jalani latihan di Korea Selatan dan Uni Emirat Arab. PSSI juga tengah berkoordinasi dengan federasi terkait dan memantau kondisi pandemi COVID-19 di negeri Gingseng dan Uni Emirat Arab. Kita tetap maksimal berusaha, terlepas dari belum adanya kompetisi, makanya kita tanggal 8 ini mereka kita panggil untuk TC anak-anak U22 untuk persiapan SEA Games, dan mudah-mudahan mereka bisa maksimal TC di sini, sehingga juga karena kita tidak saat ini belum ada kompetisi, kita alihkan untuk TC dan tryout di luar negeri untuk sementara, rencananya di Korea Selatan dan di Uni Emirat Arab. Tentu di sana pasti kita berharap ada sparring tim yang sepadan dan bahkan lebih dari anak-anak supaya mereka terbiasa dengan pertandingan demi pertandingan. Sebelumnya, skuad Garuda mampu mendulang perak kala bertanding di SEA Games 2019 Filipina. Kali ini PSSI menargetkan timnas Indonesia dapat memboyong medali emas di SEA Games 2021 Vietnam. PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi sepak bola nasional baru saja menggelar simulasi protokol kesehatan pada pertandingan sepak bola. Simulasi ini digelar di Stadion PT IKA, Jakarta. Segala bentuk protokol kesehatan mulai dari persiapan pertandingan hingga akhir pertandingan dipraktikkan. Upaya ini dilakukan untuk meyakinkan pemerintah dan juga publik bahwa pertandingan sepak bola di Indonesia siap digelar. Simulasi ini juga direkam secara khusus untuk kemudian disebarkan ke seluruh panitia pertandingan dan klub kontestan. Diharapkan ini dapat dipahami dan menjadi acuan pasti saat pertandingan sesungguhnya digelar. Tentu semua ini kita mengacu kepada yang sudah menjadi petunjuk, yang sudah dikeluarkan oleh FIFA maupun AFC dan juga otoritas pemerintah Republik Indonesia. Itu yang kita sedang lakukan. Ini yang menjadi pedoman, rujukan untuk bisa diterapkan, diimplementasikan juga oleh klub-klub nanti pada saat turnamen ataupun kompetisi yang akan insya Allah kita gelar dalam waktu dekat. Sebelumnya pada pertemuan antara Menpora dan Kapolri, pihak kepolisian memberikan sinyalemen positif
untuk pertandingan sepak bola. Namun beberapa syarat terkait protokol kesehatan perlu dibahas lebih lanjut dalam pertemuan selanjutnya. Salah satunya juga simulasi pertandingan dengan penerapan protokol kesehatan. Pelatih tim nasional Indonesia Sinteyong memanggil 36 pemain untuk mengikuti training camp di Jakarta pada 8 Februari hingga 28 Februari mendatang sebagai persiapan SEA Games 2021. Stadion Madia dan tempat penginapan di Jakarta akan menjadi lokasi training camp skuad Garuda yang direncanakan berkumpul Senin nanti. Sebanyak 19 personel, pemain senior proyeksi SEA Games usia di atas 19 tahun turut dipanggil. Di antaranya kiper asal Bali United Nadeo Argawinata, bek Andi Setio dan Arif Satria dari Persebaya Surabaya, dan posisi gelandang Adam Alis dari Bayangkara FC. Pada training camp kali ini, Sinteyong juga memanggil sejumlah pemain timnas U19. Erlangga Setio, Bagas Kava, Rizky Ridho, Genta Alvaredo, Irfan Jauhari, Barif Fatari, dan Sadam Emiruddin. Selain mematangkan persiapan SEA Games 2021 Vietnam di Jakarta, PSSI juga berupaya mengirim skuad Garuda jalani latihan di Korea Selatan dan Uni Emirat Arab. PSSI juga tengah berkoordinasi dengan federasi terkait dan memantau kondisi pandemi COVID-19 di negeri Ginseng dan Uni Emirat Arab. Kita tetap maksimal berusaha. Terlepas dari belum adanya kompetisi, makanya kita tanggal 8 ini mereka kita panggil untuk TC anak-anak U22 untuk persiapan SEA Games, dan mudah-mudahan mereka bisa maksimal TC di sini, sehingga juga karena kita tidak saat ini belum ada kompetisi, kita alihkan untuk TC dan tryout di luar negeri untuk sementara. Rencananya di Korea Selatan dan di Uni Emirat Arab. Tentu di sana pasti kita berharap ada sparring tim yang sepadan dan bahkan lebih dari anak-anak supaya mereka terbiasa dengan pertandingan demi pertandingan. Sebelumnya, skuad Garuda mampu mendulang perak kala bertanding di SEA Games 2019 Filipina. Kali ini PSSI menargetkan timnas Indonesia dapat memboyong medali emas di SEA Games 2021 Vietnam. Kepastian diizinkannya ajang sepak bola kembali bergulir diumumkan di Mabes Polri Kamis sore. Setidaknya ada 2 alasan turnamen pramusim diizinkan Polri. Turnamen Piala Menpora 2021 akan menjadi uji coba realisasi protokol kesehatan yang beberapa waktu lalu diajukan Kemenpora dan PSSI. Kemudian turnamen ini sekaligus memberikan waktu bagi para klub sepak bola untuk mengumpulkan pemain dan pelatih selama hampir 1 tahun tidak menjalani kompetisi. Dibuka ruang nanti untuk masyarakat pencinta sepak bola yang akan menonton untuk bisa menonton menggunakan TV baik yang berbayar ataupun saluran tidak berbayar, terus kemudian juga streaming sehingga kemudian bisa menonton. Oleh karena itu tentunya akan ada evaluasi yang akan kita lakukan. Saya minta kali ini untuk tidak ada nobar dulu karena ini akan berdampak terhadap penyelenggaraan selanjutnya. Jadi kalau kita sama-sama cinta dengan klub kita, ayo kita sama-sama dukung, kita tonton, tapi dari rumah saja. Saya akan kepada pihak Polri untuk merumuskan yang terbaik. Nah, terakhir juga saya sudah melaporkan ke Bapak Presiden tentang kegiatan ini dan beliau menitipkan pesan untuk protokol kesehatan harus benar-benar dijaga. Jadi Bapak Presiden minta pada kami untuk mencari jalan keluar, tetapi tidak boleh mengorbankan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan sejumlah aturan baru seperti pertandingan tanpa supporter, larangan nonton bersama dan pawai. Hal ini diterapkan guna memastikan pertandingan sepak bola tidak menyumbang klaster baru COVID-19.
PSSI masih menggelar training camp Timnas Indonesia Proyeksi SEA Games 2021 Jilid 2 di Jakarta hingga 28 Februari mendatang. Gelandang serang Nathael Siringo asal Sulut United kembali mengisi daftar timnas. Sebelumnya, Nathael pernah masuk ke dalam skuad timnas Proyeksi SEA Games 2019 yang kala itu dipimpin Indra Syafri. Sayangnya, namanya tidak kembali masuk dalam daftar skuad tersebut. Di bawah kepemimpinan kemampuannya, apalagi dirinya baru direkrut oleh tim kasta kedua Malaysia Kelantan FC. Bergabung dengan tim Malaysia membuat pemain 21 tahun ini semakin termotivasi membela timnas Indonesia. Iya, saya kalau bisa, kan itu Liga 2. Motivasi saya bisa membawa tim itu ke Liga 1, terus bisa, dan ilmu saya itu nanti bisa, kalau memang terpilih timnas, ya bisa makin berkembang dari sana, bisa membela timnas dan berkembang gitu. Nathael merupakan pesepak bola yang unik. Sebelum dipanggil timnas Indonesia, dirinya lebih dahulu berkarir untuk membela timnas futsal Indonesia pada tahun 2018.